Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku kelas 9, selamat berjumpa kembali, selamat bergabung kembali dengan SMP Negeri 1 Wonosari. Untuk kali ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga untuk semester 1 tahun ajaran 2021-2022 ini kita masih belum bisa untuk bertatap muka. Untuk itu kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Nah, anak-anakku kelas 9, tentunya kalian masih ingat dengan Bapak Ibu guru ya, walaupun lama sekali tidak berjumpa di masa pandemi ini, kita selalu melakukan pembelajaran secara daring. Nah, anak-anakku, untuk yang kelas 8 kemarin, atau mulai dari kelas 7, kelas 8, untuk saya tidak mengampu ya, di kelas kalian. Dan di kelas 9 ini saya diberi tugas untuk mengampu di kelas kalian untuk materi matematika. Nah, anak-anakku, kita akan belajar bersama di kelas ini. Di channel ini kita akan belajar sampai tuntas ya, materi-materi kelas 9 dan juga tentunya materi-materi yang nanti akan kita gunakan untuk mengikuti ujian, baik itu ASPD maupun juga ujian sekolah. Nah, nanti akan kita kupas tuntas di channel ini. Maka bagi anak-anakku kelas 9, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, sehingga nanti kalian akan mendapatkan notifikasi apabila saya sudah mengupload video yang baru. Dan tentunya kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video saya. Ya. Nah, perlu kami perkenalkan ulang ya, karena kita belum pernah ketemu di kelas 7 maupun kelas 8. Jadi nama saya Sulis Tiana, ya, mengampu mata pelajaran matematika. Nah, anak-anakku, untuk kali ini ya, di semester 1 ini akan saya mulai dengan sosialisasi tentang rancangan penilaian yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Biar kalian tahu apa-apa yang harus kalian kerjakan, apa-apa yang harus kalian pelajari, dan materi-materi apa saja yang akan disampaikan di semester 1 ini. Sehingga nanti kalian untuk mengikuti pembelajaran ini dapat mengikuti dengan baik, ya, disiplin waktu, jangan sampai terulang kembali kalian di akhir menumpuk tugas yang akhirnya kalian mungkin merasa berat untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, dimulai dari awal ini silahkan on time, tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan juga mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Ya. Nah, kita akan mulai dari rancangan penilaian.
ini ya, rancangan penilaian untuk mata pelajaran matematika, rancangan penilaian matematika untuk kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 ya. Nah, mulai dari lingkup penilaian, yang pertama lingkup penilaian sesuai dengan Permendiknas nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup penilaiannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama penilaian sikap yang terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, ini sesuai nilai yang ada di rapot, yaitu ketiga lingkup ini nanti akan ada nilainya yang dicantumkan di dalam rapot. Nah, selanjutnya untuk teknik penilaiannya, jadi teknik yang akan kita ambil, jadi untuk penilaian sikap, itu teknik penilaian sikap menggunakan yang pertama observasi atau pengamatan. Jadi nanti akan kita amati ya, menggunakan jurnal dalam penulisannya. Jadi saya sudah menyiapkan jurnal. Nah, setiap kali pembelajaran maka kita akan amati ya, bagaimana sikap kalian, entah itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Ya. Sikap spiritual itu ya berkaitan dengan dengan ibadah ya, mungkin doa, mungkin ibadah yang lain, syukur dan lain sebagainya. Kemudian untuk sikap sosial itu ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada gotong royong, ya, dan masih banyak lagi ya. Kemandirian ya. Nah, itu nanti semua akan kita amati, kita observasi, kemudian kita tuliskan di jurnal. Misalkan kalian waktu penilaian harian itu kalian tidak jujur, ya, misalkan mencontek, kemudian tidak jujur dalam melaksanakan mengerjakan soal, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian diri, jadi kalian menilai diri kalian sendiri, apa yang kalian rasakan, apakah benar-benar kalian merasa jujur. Nah, itu nanti kalian akan menilai diri kalian sendiri. Kemudian penilaian antar teman itu nanti akan dinilai juga oleh teman kalian. Ya, teman kalian akan menilai kalian, dan nanti akan disampaikan kepada saya untuk kita rekap. Nah, itu tentang penilaian sikap. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan, ya mungkin masih dalam penilaian sikap, itu nanti nilai sikap itu berupa predikat, ya, predikat dan deskripsi, ya, amat baik, nah, kemudian ada deskripsinya. Jadi nanti kalian itu kejujurannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, itu nanti ada di deskripsi. Ya. Nah, untuk teknik penilaian pengetahuan, ya, tekniknya itu meliputi ada tes tertulis. Ya. Ada tes tertulis. Nah, tes tertulis itu yang namanya tertulis berarti ada tulis menulis, ya. Bentuk instrumennya itu bisa pilihan ganda, ya. Pilihan ganda A, B, C, D, ya, kalian sudah terbiasa, ya, sudah sering. Pilihan ganda, kemudian ada benar salah, jadi ada pernyataan, itu kalian bisa mengungkapkan apakah pernyataan itu benar atau salah. Kemudian menjodohkan, ya. Menjodohkan, ada isian singkat atau melengkapi, dan juga
urean. Itu nanti yang akan kita gunakan dalam tes tertulis, ya, instrumennya seperti itu. Kemudian jenisnya tes tertulis itu ada yang namanya penilaian harian atau sering juga disebut dengan ulangan harian. Ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Ya, itu jenisnya, ya, jenisnya penilaian harian atau PH, kemudian PTS dan PAS. Kemudian penilaian teknik ya, yang lain itu bisa tes lisan. Bentuk instrumennya nanti tanya jawab. Jadi kalau Pak Guru bertanya, kalian menjawab, itu ada penilaiannya. Jadi kalau Pak Guru bertanya, kalian diam saja, itu berarti ya itu nanti penilaiannya nilainya akan jelek. Nah, kemudian penugasan. Penugasan itu bentuk instrumennya bisa tes tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Jadi tugas individu itu dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Kalau berkelompok itu nanti ya, dikerjakan secara kelompok. Kemudian teknik yang lain ada portofolio. Ya, portofolio itu bentuk instrumennya adalah kumpulan pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Jadi kalau kalian mengikuti ulangan harian, mengikuti atau mengerjakan tugas, setelah dinilai itu silakan dikumpulkan ya. Nah, nanti di akhir itu dibuat laporan. Di laporannya berupa kumpulan pekerjaan kalian. Nah, itu nanti bisa dinilaikan kepada Bapak Ibu guru ya. Kalau matematika nanti kepada saya. Nah, itu untuk penilaian pengetahuan. Kemudian untuk penilaian keterampilan, teknik penilaian keterampilan meliputi ada praktek. Ya, praktek itu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses. Jadi nanti ada juga ya praktek matematika, prakteknya itu ada nilainya. Jadi berupa apa? Keterampilan proses. Bagaimana kalian menjawab pertanyaan atau menjawab soal-soal, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti prosesnya seperti apa itu yang akan dinilai. Jadi secara runtut, kemudian logikanya main dan sebagainya, itu nanti akan kita nilai. Ya, di dalam keterampilan proses ini itu untuk mengerjakan kalian bisa menggunakan cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda atau mungkin dengan cara kalian sendiri, yang penting logikanya jalan. Kemudian yang kedua tekniknya adalah produk. Ya, produk itu mengukur capaian pembelajaran berupa hasil atau produk. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Ya, misalkan diminta untuk membuat model balok, membuat model limas. Nah, itu nanti ada hasilnya, ada produknya yang berupa model limas, model balok dan sebagainya. Kemudian proyek untuk mengetahui kemampuan saya dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian tugas dalam periode atau kurun waktu tertentu. Nah, proyek ini nanti ada suatu tugas yang waktunya itu tidak pendek tapi lama. Nanti ada bagaimana kalian mengerjakan tugas itu, dari pendahuluannya, persiapannya seperti apa, prosesnya seperti apa, kalian jelaskan, kalian ceritakan, seperti membuat laporan itu, kemudian hasilnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, itu adalah teknik penilaian keterampilan yang berupa proyek. Kemudian teknik penilaian keterampilan itu ada portofolio. Portofolio berarti juga karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 ya, untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan.
Nah, ini juga hasil-hasilnya itu kalian simpan, kalian kumpulkan, nanti di akhir kalian laporkan kepada Bapak Guru ya, kepada Ibu Guru. Itu namanya portofolio. Nah, itu selanjutnya bagaimana pengolahan penilaian ya, nilai sikap dan ya nilai sikap spiritual dan sikap sosial, yaitu pengolahannya dengan cara membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan dari catatan-catatan jurnal untuk setiap siswa. Nah, kemudian nanti di akhir itu dikumpulkan kepada wali kelas. Nah, nanti wali kelas yang akan merekap ya, dari jurnal-jurnal yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Nah, berarti kalau matematika saya membuat jurnal ya, dari hasil observasi dan sebagainya itu saya kumpulkan kepada wali kelas, nanti akan direkap kemudian dituangkan dalam rapor. Kemudian untuk nilai pengetahuan, ya, nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian atau ulangan harian yang disingkat PH, penilaian tengah semester yang disingkat PTS, dan penilaian akhir semester yang disingkat PAS, yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian seperti yang sudah saya uraikan di atas. Penulisan capaian pengetahuan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 sampai dengan 100 dan juga deskripsinya. Nanti di rapor itu ada nilai dalam bentuk angka dan juga ada deskripsi. Nah, kemudian untuk hasil penilaian harian merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian melalui tes tertulis dan atau penugasan untuk setiap kadi dengan pembobotan 60% untuk tes tertulis dan 40% untuk penugasan. Sehingga rata-rata penilaian harian setiap kadi itu rumusnya adalah 60 kali nilai tes tertulis ditambah 40 kali nilai penugasan dibagi 100. Jadi bobotnya 60-40. Ya. 60 untuk tes tertulis, 40 untuk penugasan. Nah, ini nanti menjadi rata-rata penilaian harian untuk KD tertentu. Nah, setiap KD rumusnya seperti itu. Kemudian hasil penilaian tengah semester itu merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian tengah semester yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. Jadi nanti di tengah-tengah semester itu ada penilaian, namanya penilaian tengah semester. Nah, itu juga nanti akan digunakan untuk penghitungan pada rapor. Kemudian hasil penilaian akhir semester atau HPAS ya, merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian akhir semester yang mencakup semua kompetensi dasar dalam satu semester. Jadi nanti tes akhir semester itu materinya adalah semua yang ada di semester itu. Kemudian hasil penilaian akhir, jadi hasil akhirnya itu merupakan hasil pengolahan dari rata-rata penilaian harian atau hasil penilaian harian, hasil PTS, hasil PAS dengan memperhitungkan bobot masing-masing yang didapatkan oleh satuan pendidikan, yaitu ya, HPH dibanding HPTS dibanding HPAS itu 3:1:1, sehingga bisa kita rumuskan nanti nilai akhirnya itu adalah seperti ini dirumuskan ya, hasil penilaian akhir nanti nilai yang ada di rapot itu adalah HPA ini. HPA ini adalah nilai yang dituangkan dalam rapot. Yaitu apa? 3 kali rata-rata penilaian harian ditambah 1 kali nilai PTS ditambah 1 kali nilai PAS dibagi 5. Nah, itu nanti akan ketemu nilai akhir yang akan kita tuangkan dalam rapot. Nah, karena KKM kita itu 76, maka nilai akhir dengan
pembulatan dan diberi predikat dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, nanti di rapot itu ada predikatnya itu A atau sangat baik, itu dimulai dari nilai 92 sampai 100. Baik itu 84 sampai 91. Sedangkan cukup itu 76 sampai 83. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai 81 itu masih cukup. Karena apa? KKM-nya 76. Ya belum baik, belum baik. Maka kalau ingin baik ya nanti 84 ke atas. Nah, itu untuk predikatnya. Nah, untuk keterampilan jadi sama ya, predikatnya sama. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian kinerja, proses dan produk, proyek dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik kinerja dan proyek di rata-rata untuk memperoleh nilai akhir. Jadi nanti tekniknya kinerja atau proyek atau apa itu nanti di rata-rata. Kemudian nilainya itu juga pada skala 0 sampai 100 dan juga penilaian KD dilakukan 2 kali dengan teknik-teknik yang sama, maka yang diambil adalah skor maksimum atau optimum. Ya, skor optimum. Penilaian untuk KD dilakukan 2 kali tetapi dengan teknik yang berbeda, misalkan dengan produk dan proyek, maka nanti diambil rata-ratanya, diambil rata-rata dari skor yang diperoleh. Jadi kalau 2 tapi tekniknya sama itu ambil yang tertinggi, kalau dengan menggunakan 2 teknik itu diambil rata-rata. Jika 2 KD dinilai bersama-sama, nilai yang diperoleh untuk kedua KD tersebut sama. Jadi misalkan KD 1 dan KD 2 itu dinilai menjadi 1, ya, maka nilainya 2 KD itu adalah sama. Nilai akhir semester diperoleh berdasarkan rata-rata skor akhir keseluruhan KD keterampilan yang dibulatkan ke bilangan bulat dekat. Jadi hanya diambil rata-ratanya. Karena untuk keterampilan tidak ada PAS, jadi hanya harian saja. Nilai akhir semester diberi predikat dengan ketentuan sama seperti pengetahuan, ya, karena KKM-nya juga 76, ya, sama. Kemudian materi penilaian, ya, materi penilaian untuk semester 1 itu nilai pengetahuan terdiri dari ulangan harian pertama yaitu bilangan berpangkat, ulangan harian kedua nanti persamaan dan fungsi kuadrat, ulangan harian ketiga itu transformasi, dan ulangan harian keempat kongruenan dan kesebangunan. Jadi ada 4 materi di semester 1 ini. Nanti kita akan selesaikan. Tugasnya dari masing-masing materi ini semuanya ada tugas. Nah, silakan tugas-tugasnya dikerjakan, dikumpulkan, jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, kalau tidak dikerjakan itu seperti kemarin nilai kamu untuk matematika, nah, seperti itu. Oke. Untuk materi atau nilai keterampilan itu nanti berupa kinerja dan proyek, ya, kinerja dan proyek. Nanti bentuknya seperti apa? Tunggu saja nanti di pembelajaran itu ada tugas-tugas yang menuju ke sini. Ya. Baik, untuk selanjutnya tentang pembelajaran dan penilaian remedial. Jadi pembelajaran remedial dilakukan dengan cara mengulang sebagian besar materi bagi seluruh siswa bila ketuntasan klasikal kurang dari 75%. Bila ketuntasan klasikal mencapai lebih dari 75%, maka pembelajaran ulang diberikan secara individu. Jadi hanya siswa yang tidak tuntas saja yang nanti diberi pembelajaran ulang. Adalah bentuk apa? Konsultasi. Jadi kalian harus konsultasi. Jika nilai kalian di bawah KKM, maka langsung konsultasi kepada gurunya. Nah, kemudian ada pemberian tugas dan lain-lain. Dilaksanakan di dalam maupun di luar jam pembelajaran.
Pada akhir pembelajaran remedial diadakan ulangan remedial dengan soal yang sebobot, ya, bobotnya sama dengan ulangan harian. Nilai yang diperhitungkan adalah nilai mungkin nilai tertinggi atau di rata-rata. Karena keterbatasan waktu, penilaian remedial dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi kalau 2 kali belum tuntas, maka yang dipakai adalah ya yang tertinggi saja. Ya. Ya, pembelajaran dan penilaian pengayaan. Nah, pengayaan boleh diikuti oleh peserta didik yang telah mencapai KKM dalam setiap kompetensi dasar yang dilaksanakan di dalam atau di luar jam pembelajaran. Hasil pengayaan tidak digunakan untuk penilaian karena hanya untuk memperkaya saja. Nah, demikian anak-anak sosialisasi tentang rancangan penilaian. Nah, ini silahkan itu dipahami betul sehingga nanti kalian tidak ketinggalan. Gunakan waktu semaksimal mungkin sehingga nanti kalian tidak terbebani di akhir. Karena biasa seperti kemarin itu banyak yang tidak mengerjakan tugas, akhirnya di akhir semester kalian harus merapel dan hasilnya tidak begitu bagus. Maka setiap kali pembelajaran kalian harus standby, kalau ada tugas harus segera diselesaikan dan kemudian dikumpulkan. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nah, sekali lagi silakan dipahami, dipelajari. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan langsung membahas materi yang pertama untuk matematika. Nah, yang terpenting untuk belajar matematika itu yang pertama itu kalian harus banyak mencoba dan mencoba. Kemudian yang kedua itu adalah ini syarat mutlak itu kalian tidak boleh takut terhadap gurunya, tidak boleh takut terhadap pelajarannya. Itu yang kedua, itu sangat penting. Karena kalau kalian sudah merasa takut dengan guru, takut dengan materi, maka nanti pasti hasilnya tidak akan maksimal. Yang terpenting adalah kalian harus senang dulu. Senang dulu dengan matematika, juga ya usahakan senang juga dengan gurunya. Nah, sehingga nanti bisa mengikuti dengan baik. Oke, begitu anak-anak, dan selamat belajar, selamat berjumpa kembali ya, untuk masuk ke sekolah lagi walaupun hanya lewat daring. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.